Turki, ucap Bunda. Satu kata yang membuat Tari terkejut. Pasalnya setelah sekian lama bungkam tentang di mana keberadaan ayahnya, kini terungkaplah sudah. Hari ini adalah kesekian kalinya Tari ribut dengan bundanya. Dan satu kata itu menyadarkannya bahwa ternyata ayah Tari masih hidup. Dulu ketika Tari berumur 9 tahun, Tari adalah anak kesayangan ayahnya. Ayah adalah orang yang paling mengerti Tari. Ayah juga sangat sayang dan perhatian kepada Tari, putri semata wayangnya. Ketika dulu ia sering membelikan Tari mainan dan apa saja yang Tari minta pasti dituruti. Namun kini tidak lagi. Di mana pada suatu hari, Tari melihat ayahnya sangat marah hingga meninggalkan rumah. Ia sempat pamit kepada Tari dan mengatakan bahwa ia akan pergi untuk bekerja. Namun sampai saat ini, ia tak pernah kembali lagi. Tepat di usia Tari yang ke-10 tahun, Tari merasa hari itu adalah ulang tahun yang tidak sempurna karena ketidakhadiran ayahnya. Bunda yang sebelumnya mengatakan bahwa ayahnya akan datang, kini malah memarahi Tari dan mengatakan ayah Tari tidak akan kembali. "Bun, ayah udah di mana? Udah di jalan kan?" "Iya mungkin." "Kok mungkin, Bun?" "Ya mana Bunda tahu ayah kamu di mana? Telepon aja, Bun, aku kangen sama ayah." "Udahlah gak usah, ayah kamu juga gak bakalan datang. Terakhir Bunda telepon katanya dia lagi sibuk kerja." "Ya, kok gitu sih Bun? Padahal aku kangen banget sama ayah," ucap Tari sambil menangis. Untuk pertama kalinya Tari merayakan ulang tahun tanpa kehadiran ayahnya. Tari merasa sangat sedih, tapi harus tetap tersenyum kepada semua tamu yang datang, di mana saat itu sudah banyak yang datang termasuk saudara, sahabat, dan teman-teman Tari. Bestari Storia, biasa dipanggil Tari. Nama itu merupakan pemberian dari kedua orang tua Tari. Nama Bestari sendiri diberikan langsung oleh ayah Tari, dan arti dari nama itu adalah berpendidikan baik dan baik budi pekerti, di mana ayah Tari memiliki harapan yang tinggi kepada Tari untuk memiliki pendidikan yang baik dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Tapi semua itu terancam gagal karena ulah ayahnya sendiri. Ia pamit pergi namun tak kunjung kembali. Storia merupakan nama yang diberikan oleh Bunda Tari dengan harapan agar Tari memiliki banyak cerita dan pengalaman dalam hidup ini. Hal itu benar terjadi. Tari memiliki banyak pengalaman setelah kepergian dari ayahnya yang pergi entah kemana. Pada usia ke-15, setelah beberapa pertengkaran antara Tari dan bundanya diakhiri dengan pernyataan Bunda Tari yang mengatakan bahwa ayah Tari telah tiada beberapa bulan yang lalu. Saat itu adalah hari yang paling sedih dalam hidup Tari. Ia menangis histeris karena tidak sempat melihat wajah ayahnya untuk terakhir kali. Pertengkaran antara Tari dan bundanya belakangan ini sering terjadi. Hal itu tidak terlepas dari pertanyaan Tari yang selalu menanyakan di mana keberadaan ayahnya, dan kini sudah terjawab. Selama ini, Tari merupakan anak yang periang dan tak peduli dengan omongan orang lain. Tari juga dikenal sebagai anak yang cantik di mana ia memiliki wajah seperti bule. Hal ini merupakan turunan dari ayah Tari. Ayah merupakan orang Turki yang sudah lama tinggal di Indonesia sampai akhirnya menikah dengan Bunda Tari. Tari yang selama ini tidak peduli dengan omongan orang lain, kini menjadi orang yang kepikiran dengan semua apa yang dikatakan orang lain. Ia juga berubah menjadi anak yang pendiam. Belakangan ini, Tari merasakan bulian dari orang-orang di sekitarnya. Hal itu lantaran usaha dari mamanya Tari yang bangkrut dan menyebabkan Tari dan bundanya harus pindah. Tari dan bundanya akhirnya pindah ke suatu perkampungan. Di sana ia mendapatkan bulian dari warga sekitar.
Ih, cantik-cantik kok malah naik angkot sih? Ih, mana ada boleh naik angkot? Di situ tuh tempat taksi, kok malah naik ini sih? Ini tuh angkot, bule kampung ya? Hahaha. Semuanya tertawa dan mengejek Tari. Ucap orang-orang sekitar Tari, dan Tari pun merasa sedih. Namun ia tidak membalas ucapan dari orang-orang sekitarnya. Tari hanya menunduk dan perkataan orang-orang itu. Apa sih yang salah dari aku Tuhan? Kenapa aku dibully kayak gini? Emang kenapa kalau aku naik angkot? Emang salah gitu? Ucap Tari dalam hati. Tari merasa sangat tertekan karena perkataan dari orang-orang itu. Tari juga merasa apa yang salah darinya. Tari yang selama ini biasa bepergian dengan taksi saja masih dapat bulian dari teman-teman sekolahnya. Ih, kok naik taksi sih? Emang lo gak punya mobil, Tar? Enggak, Sin, ucap Tari pada Sinta, teman sekelasnya. Tari memang sekolah di sekolah elit. Hal itu lantaran Bunda Tari yang dulu punya usaha sendiri yang cukup sukses. Bunda Tari merasa bahwa ia akan bisa membuat Tari sukses ke depannya dengan memasukkan ia ke sekolah itu. Namun di pertengahan jalan usaha itu tak berjalan mulus, hingga akhirnya bangkrut. Dan untungnya Tari hanya tinggal 1 tahun lagi untuk tamat dari sekolah tersebut. Tari yang saat kejadian bangkrutnya usaha dari bundanya itu meminta untuk pindah sekolah saja. Karena takut bundanya tak sanggup lagi untuk membiayai uang sekolah Tari. Hal itu ditolak bundanya Tari karena beralasan tanggung jawab kamu tinggal 1 tahun lagi di sana. Bun, Tari pindah sekolah aja ya. Sekarang kan usaha bunda lagi turun. Tari gak mau terus ngerepotin bunda, ucap Tari. Gak usah, bunda gak ngerasa keberatan kok. Lagi pula ini kan kewajiban bunda untuk biaya sekolah kamu. Bun, Tari gak apa-apa kok kalau sekolah di sekolah biasa. Enggak, Tari, kamu dengar bunda gak sih? Bunda sanggup kok biaya sekolah kamu. Tugas kamu hanya belajar. Lagian kan waktu kamu tinggal 1 tahun lagi untuk lulus dari sekolah itu. Iya bun, ucap Tari sambil memelas. Kini Tari yang berusia 17 tahun ingin sekali merayakan ulang tahunnya. Namun Tari sadar bahwa ia harus ingat bundanya yang sudah setengah mati mencari uang. Tari tidak boleh menjadi anak yang serakah. Ia harus memikirkan untuk biaya hidup ia dan bunda untuk kedepannya. Rasa ingin merayakan ulang tahun secara meriah, mengundang teman-teman untuk merayakannya bersama, ia kubur dalam-dalam. Hari ulang tahunnya telah usai. Tepat kemarin malam ia mendapatkan sepotong kue dari bundanya. Kini Tari sudah tidak memiliki siapa lagi selain bundanya. Tari sangat sayang sama bundanya, ia juga tidak ingin melihat bundanya terluka lagi setelah kepergian ayah Tari. Keesokan harinya, Tari berangkat sekolah seperti biasa. Namun tidak sama seperti sebelumnya. Kini tubuh Tari merasa sakit hingga membuat Tari tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tari yang selalu mencoba bangkit akhirnya menyerah karena rasa nyeri di sekujur tubuh telah menguasai dirinya. Setelah sholat subuh, Bunda Tari sudah berangkat kerja. Itu membuat Tari tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun di rumahnya. Akhirnya Tari tidak bersekolah di hari itu. Ia hanya berbaring dan sesekali mencoba bangun. Setelah 2 jam, akhirnya tubuh Tari bisa digerakkan. Dan Tari pun mencoba mengambil makanan yang telah disediakan bundanya sebelum pergi bekerja. Ia segera mengambil makanan karena ingin mengisi daya tubuhnya dan merasa sakit. Tadi mungkin karena ia belum makan. Hari berikutnya, Tari merasa sakit di bagian kaki namun ia tak terlalu menghiraukannya. Ia tetap lanjut bekerja ke sekolah dengan kaki yang sedikit pincang hingga membuat Tari sulit berjalan. Saat itu, Tari merasa mungkin kakinya keseleo tanpa ia sadari. Dan mungkin akan hilang dengan sendirinya. Setelah beberapa hari,
Itu yang selalu ada dalam pikiran Tari hingga ia tidak mengobati dan selalu menahan rasa sakit itu setiap saat. Tari juga tidak memberitahu bundanya karena tidak ingin menambah pikiran bundanya. Selama ini, Bunda Tari selalu sibuk bekerja dan belakangan sering memarahi Tari karena Tari selalu pulang terlambat. Hal itu lantaran kaki Tari yang sakit. Bunda Tari tahu bahwa kaki Tari sakit dan sama dengan Tari. Bunda juga mengira itu hanya keseleo dan merasa itu akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa hari. Kini Tari sudah berada di rumah sakit. Aura, teman Tari, ia memaksa Tari ikut dengan alasan menemani ia mengunjungi mamanya di rumah sakit. Ketika itu, Mama Aura memang pergi berobat ke dokter. Tapi setelah Mama Aura berobat, ia melihat kaki Tari yang bengkak. Mama Aura pun menawari Tari agar sekalian mengobati kakinya di rumah sakit ini. "Tari, kaki kamu kenapa? Kaki kamu sakit ya?" ucap Mama Aura. "Iya tante, tapi tidak apa-apa kok," ucap Tari. "Tidak apa-apa bagaimana? Itu sudah bengkak sekali, Tari. Ayo kita tanya pada dokter Cindy." Dokter dan sahabatnya Mama Tari, Cindy. "Ini teman anak saya, kakinya sudah bengkak sekali. Coba kamu periksa." Mama Aura memang sudah lama bersahabat dengan dokter Cindy. Ia memanggil dokter itu dengan hanya sebutan nama. "Sudah berapa lama kaki kamu sakit seperti ini?" ucap dokter Cindy. "Sudah seminggu, dok." Tari juga menyampaikan keluhannya yang saat itu sampai tidak bisa bangun. "Tari, ini bukan penyakit biasa. Saya curiga ini adalah penyakit yang parah. Ayo saya periksa dulu." "Tari, ini adalah autoimun," ucap dokter Cindy yang membuat semua yang berada di ruangan itu diam seketika. Tari dan Aura serta mamanya hanya terkejut dan terdiam dengan pernyataan dokter Cindy. Tari diam dan akhirnya meneteskan air mata dan menangis di bahu Aura. Aura yang juga terkejut akhirnya berusaha menenangkan sahabatnya Tari. Tari yang divonis dengan penyakit autoimun kini makin tak terarah. Ia merasa tidak ada gunanya ia hidup. Bagaimana tidak? Sebentar lagi ia akan lulus dari SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sambil bekerja. Kini ia merasa semuanya tidak akan terjadi. Tari merasa putus asa, tapi setelah melihat bundanya pulang kerja dengan sangat letih, Tari bangkit dari rasa putus asa itu dan berencana untuk melanjutkan bekerja saja dan menunda kuliahnya untuk sementara waktu. Ia harus sembuh dan membiayai hidup bundanya. Ia ingin membalas kebaikan bundanya, meskipun bundanya sering memarahinya tentang berbagai hal. Tapi Tari merasa bundanya sangat sayang padanya. Setelah pulang dari rumah sakit itu, Tari diberi obat untuk menghilangkan rasa nyeri dalam tubuhnya. Ia juga mencari tahu tentang penyakit itu di internet. Ia menemukan fakta bahwa penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Lagi-lagi Tari merasa down dan berusaha tetap bangkit agar penyakit itu tidak menguasai dirinya. Tari tahu bahwa ketika ia down, tubuh Tari akan dikuasai oleh penyakit ini. Selama ini, Tari juga tidak memberitahu bundanya bahwa ia divonis penyakit ini. Tari selama ini juga membeli obat dengan uang tabungannya. Ia selalu menyisihkan uangnya untuk biaya pengobatan. Hari ini adalah hari kelulusan Tari. Tari membulatkan tekadnya untuk menunda kuliahnya dan langsung mencari pekerjaan. Setelah melamar pekerjaan ke beberapa tempat, namun tak ada juga yang menerimanya. Kini setelah beberapa hari berusaha mencari pekerjaan, Tari dikejutkan dengan tawaran seseorang yang menawarkan Tari untuk casting iklan. Awalnya Tari menolak tawaran tersebut karena ia merasa tidak percaya diri. Tapi ia harus bekerja untuk biaya pengobatannya dan hidup ia dan bundanya. Akhirnya Tari pun menerima tawaran tersebut, hingga Tari menjadi bagian dalam iklan tersebut. Setelah
ditawari iklan tersebut, akhirnya banyak agensi yang menghubungi Tari. Mereka terpukau dengan kecantikan Tari dan ingin menjadikan Tari sebagai bintang dalam proyek mereka. Tari pun menerima semua tawaran yang diberikan kepadanya, hingga membuat ia sukses dalam dunia entertainment, hingga mampu memenuhi semua kebutuhan bundanya dan biaya pengobatannya. Bunda Tari pun sudah mengetahui penyakit Tari dan memberikan semangat untuk kesembuhan putrinya itu. Turki. Ucap Bunda satu kata yang membuat Tari terkejut. Pasalnya, setelah sekian lama bungkam tentang di mana keberadaan ayahnya, kini terungkaplah sudah. Ayah kamu sebenarnya masih hidup dan ia pindah ke negaranya. Sebenarnya Bunda dan ayahmu sudah bercerai. Dulu Bunda mengatakan ayah kamu sudah tiada karena kamu selalu menanyakan keberadaan ayah kamu. Dan ketika itu Bunda sudah sangat muak hingga melontarkan itu. Bunda minta maaf sama kamu, maaf kalau Bunda udah bohong sama kamu selama ini. Lanjut Bunda Tari. Hari ini adalah kesekian kalinya Tari ribut dengan bundanya. Dan satu kata itu menyandarkan bahwa ternyata ayahnya masih hidup. Tari memang selalu berdebat dengan bundanya. Entah hal apa saja yang Tari lakukan selalu dikomentari oleh bundanya. Dan kini Tari teringat dengan ayahnya dan menanyakannya, kalau benar ayah sudah tiada, di mana makam ayah? Dan pernyataan Mama Tari membuat Tari sangat syok. Karena orang yang sangat Tari cintai ternyata selama ini masih hidup. Selama ini bundanya tidak membahas tentang ayahnya. Itu membuat Tari selalu menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Tari setelah mengetahui bahwa ayahnya masih hidup, Tari terdiam. Kenapa selama ini ayahnya tidak menanyakan apa kabar dirinya, dan mengapa ayahnya tak kunjung kembali untuk menemui dirinya. Tari pun menerima kenyataan itu dan memaafkan bundanya. Tari juga meminta maaf kepada bundanya karena ia selalu menanyakan keberadaan ayahnya hingga menambah pikiran bundanya selama ini. Ia tahu bundanya sudah lelah bekerja, tapi Tari selalu menanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat bundanya semakin marah. Akhirnya Tari bisa melanjutkan kuliahnya setelah menunda beberapa tahun. Berkuliah merupakan impian Tari dari kecil. Ia juga bersyukur atas semua yang sudah ia alami selama ini. Semua yang diberikan Tuhan kepada Tari agar Tari bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Tari juga semakin dekat dengan Allah. Ia menjadi lebih religius setelah semua hal yang terjadi dalam dirinya. Kini Tari hidup untuk membahagiakan dirinya dan bundanya, dan mencoba untuk menghiraukan ayahnya yang entah kemana dan tak pernah kunjung kembali.